لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله دستوركم يحلى الدرق دستوركم يحلى التوبة دستوركم يحلى الحل والعقد أما بعد Alhamdulillah ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan dengan kemuliaan yang telah Allah berikan kepada kita semua, kita diizinkan oleh Allah untuk masih bisa menghembuskan nafas kita sehingga kita masuk ke salah satu bulan yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata orang-orang yang mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam, bulan yang dimana di dalam bulan tersebut memang tidak senantiasa adanya kemuliaan daripada Al-Quran. Tidak seperti bulan Muharram yang senantiasa diagungkan oleh Allah, tidak seperti bulan Zulqa'dah atau bulan Zulhijjah atau bulan Rajab. Tapi bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram tidak akan ada kalau tidak ada bulan Rabiul Awal, yaitu kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Maka lebarannya orang yang mencintai baginda Nabi besar Muhammad, lebarannya umat Islam yang sejatinya adalah hari kelahiran baginda Nabi Muhammad. Karena kalau tidak ada bulan kelahiran Nabi Muhammad, enggak ada istilah Idul Adha atau Idul Fitr. Itu semua tercipta karena kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Maka dari itu kita merayakan hari raya kita yang sejatinya atau yang hakikatnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita baca maulidnya tadi full, semuanya kita baca, enggak ada bed atau satu fasal pun yang dilewatkan. Maka Habib menghimbau kepada para hadirin wal hadirat, jadikan bulan Rabiul Awal ini kalau kita mau baca maulid, usahakan baca maulidnya full, jangan ada yang diputus. Mau itu maulid dia ulami, mau itu maulid Syarabut Tuhur, mau itu maulid Simtudurar, mau itu maulid Diba, mau itu maulid Ahzab, mau itu maulid apapun maulidnya, usahakan jangan sampai diputus. Karena barokah baca maulidnya itu lebih agung, lebih mulia di mata Allah dibanding baca-baca yang lainnya. Dibanding kita mendengarkan ceramahnya, misalkan mendengarkan ceramah yang dalam keadaan ngantuk, lebih afdal baca maulid. Jangan diputus-putus ya, baca maulidnya usahakan jangan sampai ada yang diloncat. Khusus di dalam bulan maulid ini kita jadikan acara maulidnya betul-betul hanya khusus membaca maulid baginda Nabi besar Muhammad. Dan ini memudahkan bagi setiap keluarga yang ingin ngadain maulid. Jadi tekudu liar ngundang mubaligh. Jadi cukup bapaknya memimpin di rumahnya baca maulid sudah luar biasa. Karena Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti, Imam Ahlul Muhaddis juga, hafal sekian ratus hadis dengan sanad-sanadnya. Beliau mengatakan di dalam kitab wasailnya beliau, ya, beliau mengatakan, ma min muslim, tidaklah seorang muslim, quri'a fi baitihi, dibacakan di dalam rumahnya maulidin Nabi, sejarah biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa keutamaannya wahai imam? Illa rafa'allahu ta'ala, kecuali Allah akan mengangkat dari rumah tersebut al-ghahtu wal waba'u wal haraku wal afatu wal baliyat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kesusahan di dalam rumah tersebut, diangkat oleh Allah. Allah akan angkat bala, Allah akan angkat wabah-wabah penyakit, Allah akan angkat dari rumah tersebut kebakaran, artinya dijaga rumahnya daripada kebakaran. Allah akan jaga daripada bala bencana, Allah akan jaga rumahnya daripada kebencian, Allah akan jaga rumahnya daripada pencurian, begal enggak ada lagi di rumahnya kalau dibacakan maulid Nabi. Allah akan jaga rumah tersebut. Apabila dia mati, maka Allah Subhanahu wa taala, fa idza mata hawanallahu taala alaihi jawab munkar wa nakir. Allah akan jadikan dia akan dimudahkan menjawab pertanyaan mungkarna, wa kana fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, dan dia berada di tempat yang agung di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Berkat apa? Membaca maulid baginda Nabi besar Muhammad. Jadi usahakan di dalam maulid ini kita rayakan 1 bulan full di rumah kita. Minimal waktu yang paling kita bisa ngajak semua keluarga kita kumpul. Itu kudu ngundang mubaligh. Bisa haredang ngundang mubaligh tengannya. Banyak yang dipikirin kan gitu. Jadi baca maulid aja. Tadi Habib sengaja bacanya semua nggak ada yang diputus biar di rumah bisa diulang lagi, bisa diikutin. Maulid yang paling pendek memang maulid
dia ulami. Ada yang lebih pendek lagi, ada Syarabut Tahur itu. Cuman mungkin nggak tahu cara bacanya, maka maulid dia ulami aja. Baca setiap hari itu. Kapan bacanya, Beb? Waktu yang paling longgar, yang sekiranya semua keluarga kita kumpul. Ba'dal maghrib, baca ba'dal maghrib. Oh, ba'dal asar, Beb, udah pulang kerja semua keluarga saya, anak istri. Dudukin anak istri kita, baca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa? Tadi keutamanya besar banget. Itu keutamaan yang disebutkan oleh Imam Jalaluddin Sayuti, nggak sampai mi'syarul usyur, nggak nyampe 1/3 dari 100%, nggak nyampe sepertiganya, kecil banget itu, baru bilangan kecil. Al-Imam As-Sakhawi ngarang kitab lagi, tebal hampir 316 halaman, semuanya hanya keutamaan tentang bersolawat dan memuji Nabi besar Muhammad. Lalu pertanyaannya, apa itu maulid? Ya, ini hari pertama maulid. Kajian kita tentang maulid. Sekali aja Habib mau bahas tentang maulid ini di hari tanggal 1 pertama bulan maulid Nabi Muhammad, agar kalian yang melaksanakannya yakin, agar kalian yang melaksanakannya itu penuh dengan keteguhan, karena dengan dalil dan dengan keimanan yang mantap, sehingga bisa kalian bawa ke rumah masing-masing, bisa ajarkan kepada anak istri kalian, bisa kalian bawa kepada tetangga-tetangga kalian, dan senantiasa kita melaksanakannya dalam keadaan tenang karena tahu dalilnya. Karena setiap datang bulan maulid pasti umat Nabi Muhammad disibukkan membahas tentang maulid ini boleh atau tidak. Tapi ketahuilah, keributan itu semua membuktikan semuanya cinta sama Nabi Muhammad. Kalau nggak cinta nggak bakal dibahas. Hatta orang yang ngelarang maulid hakikatnya cinta. Makanya dia senantiasa menyibukkan dirinya untuk jangan sampai yang mencintai Nabi Muhammad. Tapi itu pendapat dia. Ya kita jangan ngikutin, ya nggak? Kalau kita memang tidak setuju, tapi juga jangan sampai menyalahkan. Yang salah itu yang justru main gaple. Paham tuh? Yang salah itu yang main game online mulu. Waktu maulid Nabi, bukan dia senantiasa merayakan maulid Nabi dengan mengajar. Mungkin ada orang yang mempraktekkan maulid Nabi bukan hanya membaca maulid, tapi ada yang bikin pengajiannya lebih banyak, bikin senantiasa puasa atau dan lain sebagainya. Semuanya merayakan tentang kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Sekarang pertanyaannya, apa itu maulid? Maka maulid itu secara bahasa tempat kelahiran dan waktu kelahiran. Itu maulid. Kalau Habib tanya, "Hai fulan, kamu maulidnya di mana?" Nah, maksudnya tempat kelahiranmu di mana? Aina wulidta, di mana engkau dilahirkan dan kapan waktu engkau dilahirkan. Itu secara bahasa arti maulid. Nah, kalau maulid ini diharamkan secara bahasa, berarti orang yang mengharamkannya mengingkari Nabi Muhammad. Paham tuh? Tadi maulid secara bahasa tempat kelahiran dan waktu kelahiran. Kalau ada orang bilang maulid itu bid'ah, dan yang dimaksud maulid secara bahasa, berarti yang membid'ahkannya nggak percaya tentang kelahiran Nabi Muhammad. Karena arti maulid waktu kelahiran. Ngapain kau ngerayain maulid Nabi? Berarti ngapain engkau senantiasa mempercayai waktu kelahiran Nabi? Kalau maulid secara bahasa, ya, secara bahasa Arab maulid artinya tempat kelahiran dan waktu kelahiran. Dan menurut kebanyakan uruf, apa uruf ini? Takaran masyarakat, ya, urf, adat masyarakat. Apa maulid di dalam adat masyarakat? Arti maulid di dalam adat masyarakat, perkumpulan yang di dalam perkumpulan itu dibacakan sebagian biografi baginda Nabi besar Muhammad. Itu definisi maulid menurut adat istiadat umat Nabi besar Muhammad. Jelas atau tidak? Secara maulid, secara bahasa dan secara adat istiadat berbeda. Jadi kalau ada orang ngingkarin kita, maulid itu bid'ah, tanya dulu, apa yang kau maksud dengan maulid? Kalau yang kau maksud dengan maulid secara bahasa, hati-hati, syahadat lagi. Karena dia nggak percaya waktu kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Tapi kalau dia senantiasa berkata, yang aku maksud maulid adalah adat istiadatnya masyarakat, maka kita katakan kepada dia, boleh apa enggak kumpul-kumpul membaca sebagian biografi Rasulullah? Kita tanya sama dia, boleh apa enggak? Maka jawabannya jelas boleh. Itu adalah sebuah amalan yang dibolehkan oleh syari. Kenapa? Karena di dalam perkumpulan membaca biografi Nabi tidak kosong pertama dari zikir menyebut nama Allah Subhanahu, kemudian bersolawat kepada Rasulullah, kemudian baru yang ketiga menyebutkan biografi baginda Nabi besar Muhammad.
Adapun bercerita tentang biografi Rasulullah, itu jangankan kita, Al-Quran aja bercerita tentang kelahiran Nabi Allah Isa. Paham tuh? Kok hal yang seperti ini dilarang? Dari mana gitu kan? Gak ada. Bahkan hadza masyru', suatu hal yang disyariatkan oleh agama Islam. Ada orang ngumpul-ngumpul zikir dilarang. Ada orang berzikir dilarang. Dilarang gak berzikir? Perintah Allah, fadhkuruni adzkurkum. Sebutlah namaku, aku akan menyebut nama kalian. Salawat sama Nabi dilarang apa diperintahkan? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Maka jangan tertipu oleh casing. Jangan lihat casingnya, tapi lihat apa dalamnya. Paham tuh? Banyak sekarang orang yang tertipu dengan casing, luarnya aja. Lebaran rame-rame, tinggali luarnya kongguan, dalam narangginang. Itu baru haredang, itu baru salah. Tapi kalau misalkan orang senantiasa yang cerdas, dia akan melihat di dalamnya, bukan brandnya. Karena branded itu nggak selalu mewah, ya. Branded itu nggak selalu keren, nggak selalu keren. Maka dari itu jangan lihat casingnya maulid itu nggak ada zaman Nabi, tapi lihat dalamannya apa. Ternyata dalamnya adalah zikir kepada Allah, hal yang diperintahkan. Di dalamnya adalah suatu hal salawat kepada Nabi Muhammad, membacakan sirah baginda Nabi besar Muhammad. Oke. Dalilnya apa sih, Beb, baca maulid itu? Dalilnya baca maulid, pertama, catat baik-baik. Dalilnya annahu minal khair. Perkumpulan membaca maulid itu adalah kebaikan. Dan melakukan kebaikan adalah perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, waf'alul khair. Lakukanlah perkara yang baik. Allah menggunakan kalimat khair. Tidak Allah khususkan khair itu hanya salat. Tidak Allah khususkan khair itu hanya puasa, zakat, haji, umrah, tidak. Tapi apapun bentuk kebaikan, if'alu, kata Allah. Bahkan fastabiqul khairat, disuruh berlomba-lomba di dalam melaksanakan kebaik. Sekarang zikir sama Allah baik bukan? Kemudian senantiasa salawat baik bukan? Perintah siapa jadi? Perintah Allah Subhanahu. Kemudian kira-kira bagi-bagi makanan saat maulid baik atau tidak? Baik. Menyambut orang senantiasa ketika datang ke tempat kita, ke rumah kita sebagai tuan rumah, baik atau tidak? Hai, kulluhum khair. Dari mana kebid'ahannya? Dari mana keharamannya? Paham tuh? Maka dalil yang pertama, kita katakan semua apa yang dilakukan aktivitas di dalam perkumpulan membaca sirah Nabi itu adalah kebaikan. Maka kebaikan adalah bagian daripada perintah Allah. Beda kalau bikin maulid tapi di dalamnya sinden. Nah, ini baru. Ini beda ini ya. Lagu naon? Bikin maulid nggak taunya di dalamnya nyanyi sambalado, atau salawatnya dilakukan liriknya dengan lagu-lagu orang-orang yang ya itu tadi, lagu satu malam apalah, masya Allah sekarang ini ya. Kemarin ngelihat video, subhanallah, acaranya maulid tabligh akbar tapi isi qasidahnya tentang cinta. Apa tentang cintanya? Jalan-jalan ke Pangandaran, pulang-pulang naik perahu. Tentunya puisi-puisi yang semuanya memuji perempuan. Nauzubillah min dzalik. La wallah. Ini enggak boleh. Kalau yang kayak gitu baru. Jadi qasidahnya baca tentang puisi perempuan, jawab-jawaban si muncid satu sama muncid satu. Puisinya tentang tak hafal. Untung alhamdulillah tak hafal. Bangsa hafal habis tuh. Jadi bikin pantun-pantun di tengah maulid Nabi tapi mujinya perempuan. Yang baju merah siapa namanya? Nasi kebuli enak rasanya. Nah, yang baju putih siapa namanya? Ini kadek eta baju putih sangarana eta kuntil anak. Ya, nggak boleh. Kalau di tengah-tengah maulid ternyata pujiannya semuanya ini yang membuka pintu untuk orang-orang mencela kita. Ini jangan. Maka dari itu maulid harus bersih, normal semuanya tentang maulid Nabi besar Muhammad. Dan satu lagi yang harus diperhatikan, kebanyakan ini mah kebanyakannya terserah senang apa enggak senang sama omongan saya, tapi Al-Faqih harus sampaikan, di dalam merayakan maulid Nabi jangan memaksakan keadaan. Satu. Kedua, lakukan maulid Nabi dengan hal yang telah diridhoi oleh Allah. Artinya adab dan ketentuannya harus berjalan. Maksudnya apa adab? Jadikan maulid itu sebagai sebuah sarana untuk menjadikan hamba-hamba Allah, umat-umat Nabi Muhammad makin cinta sama Nabi Muhammad. Itu tujuannya merayakan maulid. Jadi jangan pernah sekali-kali bikin maulid nutup jalan. Tapi jadikanlah acara maulid yang membuat jalan tertutup.
Paham enggak? Encan, haredah. Jadi kalau kita lihat bagaimana di Kuitang itu, kita lihat Habib Ali Kuitang, beliau tidak pernah memerintahkan murid-muridnya menutup jalan, tapi saking membeludaknya jamaah, maka jalan tertutup. Ini enggak, nutup jalan di blok, yang hadirnya 100 orang, haredang. Betul apa enggak? Ini yang kadang kurang bijak, mengatasnamakan Maulid Nabi SAW, tapi nggak bagus, nggak dengan adab, sehingga banyak orang yang mau lewat di jalan tadi terganggu. Maka apa yang dia katakan? Nggak benar nih Maulid Nabi. Maka yang dia katakan, bahkan kalau orang selain Islam, dia akan mencaci maki Nabi besar Muhammad. Jadi jangan sok memaksakan diri. Ini kadang yang kurang baik gitu, ya. Karena kejadian yang saya alami sendiri, sampai di tengah jalan, sampai saya nggak mau sebetulnya ceramah, nggak mau, karena dia janjinya sama kita bilangnya di masjid, nggak taunya bikin acara di panggung di tengah jalan, nutup jalan raya. Masya Allah, kita nggak mau ceramah udah. Saya bilang saya mau pulang. Enggak Habib, tolong ini. Nggak ada, saya bilang saya mau pulang 10 menit. Nggak bisa, saya bilang. Akhirnya sudahlah, karena kasihan dia mohon-mohon, ana baca maulid, ceramah sebentar, nggak nyampe 10 menit ana selesai. Dan ana bilang harus minta maaf sama orang-orang yang ada di kampung itu semua. Minimal sama PRT-nya diwakilin di tempat-tempat umum, minta maaf. Masih nggak mau, kekeh. Baik Habib, dah mah punya kita, ngerasa kayak itu tempat punya dia. Subhanallah, anak pulang baru sebentar, besok paginya mereka datang ke rumah minta maaf. Minta maaf kenapa? Semalam ada orang yang mau melahirkan gak bisa lewat. Kebayang kan? Kebayang gak? Gara-gara kita memaksakan keadaan, itu ada umat Nabi Muhammad yang mau melahirkan sampai sulit jalannya. Nah, itu maka hati-hati. Nah, ini sering banget kita kan, sampai subuh kadang acaranya. No problem, silahkan. Kalau mau acara sampai subuh, dengan adab dan ketentuannya. Salat subuh berjamaah baru bubar. Ini enggak, 3:30 subuh bubar semua. Tekte sare WKB salat subuh tinggal. Jangan ya. Ini harus mengikuti adab-adab ketentu. Banyak ini kan harus kita tegur nih. Yang jadi bukan menyalahkan tabligh akbarnya, tapi meluruskan apa yang kurang di dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Jadi jangan sampai membuka celah untuk banyak orang-orang mencela Maulid gara-gara kita yang menciptakan celaan itu. Ya, jadi banyak senantiasa orang yang mencela kita karena tadi kompoi sampai jalan itu semua. Syiar ada caranya, ada adabnya ya ikhwan. Nggak sembarangan syiar seperti itu sampai nutup jalan, sampai Masya Allah. Jangan ya. Apalagi ngawal para habaib kiai ya ke tempat acara itu harus diperhatikan. Pakai alat-alat yang telah menjadi protokol pemerintah, helm dipakai. Jangan sampai ngundang orang-orang malah nanti mencaci maki habaib itu, mencaci maki. Paham tuh? Jadi adab-adab di dalam menjalankan maulid harus diperhatikan. Bagi para panitia mungkin di briefing dulu, para panitia, ente tim pengawal harus dengan alatnya yang komplit. Maka kita aman menjalankan sunnahnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad pun senang. Jadi tumbuh maulid itu menumbuhkan rasa kasih sayang, menumbuhkan adab, menumbuhkan suatu hal yang berprinsip bahwasanya kita adalah umat baginda Nabi besar Muhammad. Jelas atau tidak? Intinya boleh senantiasa merayakan maulid kalau memang di dalamnya diisi dengan kebaikan. Dan banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang perkumpulan zikir, malaikat yang berkeliling ya, mencari, tugasnya malaikat ini mencari tempat-tempat di dunia yang berzikir kepada Allah. Kalau ada mereka semuanya datang ya, ngumpul di tempat-tempat tadi senantiasa. Kemudian fayaqul fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Kemudian Allah saksikan kepada para malaikat tadi, aku telah ampunkan segala dosa-dosa mereka. Jadi kalau ada orang berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berkata kepada malaikat yang ikut kumpul bersama mereka, kata Allah, Allah akan mengampunkan segala dosa mereka. Malaikat komentar. Kata malaikat, fihim fulanun laisa minhum innama jaa li haja. Ya Allah, banyak orang yang kumpul tadi datang bukan karena ingin zikir kepada Engkau. Lalu apa niat mereka? Datang karena hajat. Naon hajatna? Hayang besek na hunggul. Naon hajatna? Hayang iya, hayang itu. Banyak. Hajatnya banyak. Mau makannya doang. Hayang kabuli na hunggul. Malaikat komentar. Tapi lihat jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha kasih sayang. Kata Allah, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah perkumpulan yang tidak akan pernah merugi karena berkumpul dengan orang-orang yang zikir kepada Allah Subhanahu. Masya Allah ya, jadi kalau berkah banget ngumpul-ngumpul di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Syamah, Syekhul Imam Nawawi, berkata Abu Syamah. Abu Syamah ini salah satu gurunya Imam
An-Nawawi, dan beliau itu bernama Abdurrahman bin Ismail bin Ibrahim Al-Qudsi, seorang imam besar, gurunya Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah salah satu yang bermadzhab Imam Syafi'i, yang memperbaharui pemahamannya Imam Syafi'i, yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin. Gurunya beliau berkata, wa min ahsana mabtada'a fi zamanina, dan perkara yang sangat bagus walaupun itu sebuah bentuk bid'ah, kata beliau. Walaupun itu sebuah bentuk artinya beliau mengatakan di sini bid'ah itu memang betul, tapi bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Bid'ah itu apa? Suatu hal yang tidak senantiasa ada di zaman Nabi. Ya, yang tidak senantiasa ada di zaman Nabi atau tidak senantiasa berada di zaman Nabi dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi, maka itu bid'ah secara bahasa. Bid'ah itu yang suatu hal yang baru, suatu hal yang baru. Tapi secara syariat arti bid'ah suatu perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak pernah dianjurkan atau terpayungi dalam Al-Quran dan Sunnah, maka itu bid'ah. Ya, itu bid'ah. Jadi seperti orang sholat subuh, bangun tidur semangat-semangatnya sholat subuh, diperintahkan 2 rakaat karena dia bilang semangat, yang rajin ke Gusti Allah sholatnya 3 rakaat. Ini bid'ah, nggak pernah dilakukan Nabi dan nggak pernah Nabi menganjurkannya. Berbeda kayak maulid, memang secara tekstual atau secara kasat mata Nabi nggak melakukannya, tapi perintahnya ada. Bahkan bukan hanya perintah, Nabi praktek. Nabi praktek dengan apa? Merayakan maulidnya dengan beliau puasa hari Senin. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, limadza tasum yaumal isnin?" Kenapa engkau puasa hari Senin? Lihat, sahabat bertanya tentang bertanya tentang ibadah. Harusnya kalau bertanya tentang ibadah jawabannya pahala dong. Sekarang kalian datang sama saya, "Bib, apa sih Bib keutamaannya sedekah?" Saya akan katakan sedekah itu mendatangkan 10 kebaikan dari Allah. Sedekah itu akan melipatkan ganda harta kalian dan akan kekal di hadapan Allah. Kan jawabannya pas. Ditanya tentang ibadah jawabnya Tapi lihat Nabi Muhammad, orang yang paling fatonah, paling cerdas, dan beliau pasti amanat di dalam menyampaikan apa yang Allah sampaikan. Ditanya tentang puasa, jawabnya apa? Kenapa engkau puasa hari Senin? Beliau nggak bilang, puasa hari Senin itu derajatnya tinggi. Lah, jawaban Nabi apa? Dzaka yaumul wulidtu fi. Di hari itu aku dilahirkan. Allahumma shalli wa sallim. Apa artinya Rasulullah menyampaikan itu? Rasulullah ingin mengabarkan pentingnya merayakan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Karena kalau nggak ada kelahiran Nabi Muhammad, la saum, nggak ada Ramadan, nggak ada haji, nggak ada umroh, nggak ada apapun, semuanya tercipta berkat kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Jadi jelas sekali, ya, acara itu sebetulnya dirayakan oleh Nabi besar Muhammad. Tapi bid'ah secara bahasa tadi maka terkategorikan. Kalau bid'ah secara bahasa suatu hal yang baru, maka maulid adalah suatu hal yang baru tapi baik, karena dia termasuk di dalam payung Al-Quran dan Sunnah. Bid'ahnya bagus, seperti mengumpulkan sholat taraweh berjamaah. Itu zaman Nabi nggak ada. Zaman Nabi semuanya sholat taraweh sendiri-sendiri. Tapi di zaman Sayyidina Umar ngelihat semuanya pada misa-misa, Sayyidina Umar berinisiatif, berijtihad, maka beliau mengumpulkan orang dalam satu tempat masjid, menjadikan salah seorang imam dan yang lainnya jadi kata beliau, apa kata beliau? Khairu bid'ah hadhih. Sebaik-baiknya bid'ah ya ini, mengumpulkan karena terpayungi dalam syariat baginda Nabi besar Muhammad. Enggak, kata orang-orang mereka, kullu bid'atin dalalah. Segala suatu hal yang baru itu bid'ah. Ajib, nggak ada pengecualian. Nggak ada katanya. Oke, kalau nggak ada pengecualian itu handphone engkau urusan dunia berarti engkau membagi dua juga. Kan dia bilang kullu bid'atin, segala sesuatu yang bid'ah. Kita tanya sama dia, ada pengecualian nggak itu? Nggak ada. Nah, sekarang kau pakai HP, lah banget NTG jadi, lah banget NTG baru tuh bid'ah itu. Ada pengecuali. Kata dia kalau urusan dunia nggak masuk. Berarti engkau mengecualikan juga. Paham nggak? Berarti dia pun mengecualikan. Dia sendiri bingung dengan dalil tersebut. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu udah patokan mereka udah. Hadisnya hadis seperti itu. Tapi kita katakan ini ada pengecualiannya. Yang dimaksud kullu bid'atin dhalalah adalah bid'ah-bid'ah tadi yang sayyi'ah, yang tidak terpayungi oleh hukum baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Simpel aja jawabnya ya. Kalau dia bawa setiap yang baru itu bid'ah, kita katakan mobil engkau udah aja pakai onta sana, nggak usah pakai mobil ya.
Oh ini kan urusan dunia, berarti engkau saat itu sedang mengecualikan, membagi bid'ah itu terbagi dua, ada bid'ah akhirat, ada bid'ah dun. Nah itu dari mana dalilnya? Nggak ada juga kan, haredang sarua. Paham tuh? Jadi kata Abu Syamah, gurunya Imam Nawawi berkata, sebaik-baiknya bid'ah itu kata beliau, wa min ahsani mabtada'a fi zamanina, yang paling baik kebid'ahan yang terjadi di zaman kita, kata beliau, yang terjadi di zaman kita adalah ma yaf'alu kullu am, perkara yang dilakukan setiap setahun sekali yang bertepatan di dalam hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Apa kebid'ahan tersebut? Sedekah. Padahal sebenarnya lain bid'ah, tapi beliau ingin memberikan bid'ah secara lughah. Bid'ah yang baru memang tidak pernah kumpul-kumpul dengan mengatasnamakan baca sirah Nabi kemudian bagi sedekah, enggak ada zaman Nabi, tapi itu hal yang baik kata beliau. Wa min man ahsana mabtada'a bihi, perkara yang paling bid'ah yang paling baik yaitu ngumpulin orang baca maulid dikasih sedekah, melakukan kebaikan, menghidupkan zina, keindahan, wasurur, kebahagiaan, dan menghidupkan kebahagiaan dengan ihtifal bi maulidin nabi bagian daripada perintah Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "bi fadlillah," dengan keutamaan Allah. Apa keutamaan Allah? Kita lahir dalam keadaan Islam, itu keutamaan Allah. Bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, kita bisa solat, keutamaan dari Allah. Bisa hadir dari majlis, keutamaan dari Allah. Katakan dengan keutamaan yang telah Allah berikan, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apa rahmat yang Allah berikan? Oke, kita tafsirkan rahmat dengan ayat Quran yang lain, karena ditafsir Quran bil Quran itu paling bagus. Menafsirkan Quran dengan Quran itu paling bagus. Kita tafsirkan rahmat ini dengan ayat Quran yang lain yang Allah firmankan, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Allah katakan, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Berarti yang dimaksud rahmat yang terbesar adalah Nabi Muhammad. Maka kita simpulkan ayat itu dengan arti, katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan Allah dan dengan kelahiran engkau sebagai rahmat yang terbesar, falyafrahu, berbahagialah. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan kelahiran Nabi Muhammad dan keutamaan Allah yang Allah berikan, falyafrahu, berbahagialah. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un, karena itu sebaik-baik apa yang senantiasa kita miliki. Jadi merayakan Maulid Nabi sebetulnya bagian daripada perintah Allah Subhanahu. Jelas atau tidak? Ya, sebagai kemudian Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Ibn Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, muhaddis juga beliau ini, beliau berkata, muhaddis juga ahli fiqih juga beliau ini. Kalau Al-Haytami yang muhaddis, kalau beliau ini ahli fiqih, kata beliau, ditanya tentang orang-orang yang merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad membaca maulid, maka beliau menjawab, kata beliau, wa qad dhahara li takhrijuan asli sabit. Kata beliau, sebetulnya tentang hari merayakan Maulid Nabi ini sebetulnya telah tampak kepada saya dengan sebuah pondasi yang kokoh, yang itu ada di dalam Sahihain, Sahihul Muslim sama Sahih Bukhari. Ada sebetulnya. Dalil itu tuh ada. Dari mana? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Nabi pernah suatu hari datang ke kota Madinah pertama kali, fawajadal yahud, beliau menemukan orang-orang Yahudi yasumuna yauma Asyura, berpuasa hari Asyura. Fasa'alahum, Nabi bertanya, kenapa engkau puasa hari Asyura? Faqalu, mereka orang Yahudi berkata, huwa yaumun aghraqallahu fihi Fir'aun, karena Allah tenggelamkan Fir'aun di hari itu. Wa najallahu Musa fi, dan Allah selamatkan Nabi Allah Musa daripada kejaran Fir'aun. Fa nahnu nasumuhu syukran lillahi ta'ala, maka kami puasa di hari Asyura sebagai tanda rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu atas selamatnya Nabi Allah Musa dan atas tenggelamnya Fir'aun. Fayustafad, maka saya mendapatkan faedah, kata Ibn Hajar, melakukan syukur kepada Allah boleh dengan berbagai cara atau boleh senantiasa dengan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Apalagi kalau kita merayakan hari kelahiran bagi Nabi besar Muhammad dengan berzikir kepada Allah, dengan membagi-bagi sedekah, itu sebuah hal yang sangat dianjurkan sebagai tanda bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu. Syukurnya apa? Syukur yang paling agung yang wajib kita syukuri yaitu kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Jelas atau tidak? Jadi dalilnya mantap banget nih. Ya, ini mah udah benar-benar subhanallah. Dan banyak orang yang mengarang kitab maulidnya, kita bisa cari. Sekarang terakhir,
Apa hukumnya berdiri saat Maulid Nabi Muhammad? Berdiri mahalul qiyam, ya. Saat kita mahalul qiyam kan ada istilah berdiri tuh. Tadi berdiri nggak kita? Berdiri kan? Apa hukumnya? Kita katakan al-qiyam fi maulidin nabawi inda dzikri mauli wiladatihi ta'birun anil farah was surur. Kita katakan kepada orang yang bertanya, berdirinya kami saat mahalul qiyam atau saat ketika syair menyatakan disitulah Nabi Muhammad dilahirkan, maka kami berdiri sebagai tanda kami dalam keadaan yang senang dan bahagia atas kelahirannya Nabi Muhammad di dunia. Fahuwa kal qiyam li ahli al-fadl wal ilm. Itu berdiri sebagaimana kita memuliakan orang yang punya ilmu atau ulama datang. Kalau ada ulama atau orang alim kiai datang ke tengah-tengah kita, kita berdiri sebagai tanda menghormati dia. Maka berdirinya kami di dalam Maulid Nabi itu seakan-akan kami memuliakan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Dan gak ada dalil yang melarang itu. Berdiri menghormati seseorang ahlul ilmu itu gak ada larangannya. Ya, mubah hukumnya. Berdiri itu hukumnya mubah. Berdiri mengagungkan, apalagi berdiri mengagungkan, berdirinya aja mengagungkan orang ilmu itu mubah. Nah, hal yang mubah tadi kalau diiringi dengan niat mengagungkan, maka akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdirinya itu mubah. Boleh-boleh saja kami sebagai tanda kesenangan mengekspresikan kesenangan kami dengan berdiri. Tapi bukan hanya kami senang mengekspresikan kebahagiaan kami dengan berdiri. Kami niatkan di dalam berdiri mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Fa'usi babi gasdih, maka diberikan pahala oleh Allah karena tujuannya. Innamal a'malu binniyat. Kam min mubah, berapa banyak perkara yang mubah. Idza nawa, diniatkan sebuah kebaikan, ujira fih, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebetulnya masalah tentang berdiri Nabi ini pernah terjadi di zaman Nabi. Ketika Nabi datang kepada sahabat-sahabatnya, Nabi melihat sahabat-sahabatnya berdiri memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi melarang. Kata Nabi, wahai para sahabatku, jangan berdiri kalau aku datang, duduk aja. Rasulullah nggak suka dimuliakan seperti itu. Sahabat nurut, sahabat itu paling nurut sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang A, B, B. Bahkan sahabat itu sebelum disuruh, kalau melihat Nabi melakukan ini langsung diikuti. Dalam riwayat dikatakan Nabi SAW ketika sholat tiba-tiba melepas sendalnya. Ketika Nabi SAW melihat semua sahabat melepas sendalnya, padahal nggak ada perintah. Kata Rasulullah, kenapa kalian lepas sendal? Kami melihat engkau melepas sendal, kami lepas sendal ya Rasulullah. Kata Rasulullah, aku lepas sendal karena malaikat Jibril datang mengatakan di bawah sendalku ada kotoran, takutnya kebawa najis, maka aku lepas. Kalau kalian ngapain? Ajib ya. Tapi sahabat gimana? Saking khusyuk dan sangat mengikuti baginda Nabi besar Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad melarang mereka untuk berdiri. Jangan berdiri, kata Rasulullah. Kedatanganku jangan kalian sambut. Akhirnya sahabat nurut. Tiba-tiba Rasulullah datang dalam sebuah majelis, nggak ada satupun sahabat yang berdiri. Semuanya khusyuk duduk. Nah, ini mungkin yang dipakai oleh sebagian pesantrennya. Kalau ada gurunya datang duduk aja, nggak berdiri, dia duduk aja gini. Sebagian pesantren ada yang kayak gitu. Nggak ada satupun sahabat yang berdiri. Tiba-tiba sahabat ketika ngelihat Rasulullah jalan, ngelihat ke kiri, ada satu sahabat berdiri memuliakan Nabi. Langsung sahabat memandang sahabat ini, namanya Hasan bin Sabit. Dipandang Sayyidina Hasan bin Sabit berdiri memuliakan Rasulullah datang. Sahabat memandangnya dengan pandangan gak senang, pandangan gak suka. Nih orang gak ikut perintah Nabi nih. Nih Hasan bin Sabit ngapain? Bahasa orang marudang gimana itu. Ya, marah sahabat. Sayyidina Hasan bin Sabit yang mulai sadar sahabat memerhatikan mereka karena tidak suka, ngeluarin syair. Beliau langsung ngeluarin syair, kata beliau, "Qiyami lil azizi alayya fardun." Berdiriku kepada tuanku Rasulullah adalah suatu kewajiban. Wa tarkul fard laisa lahu mustaqim, dan meninggalkan suatu hal yang wajib bukan keistiqomahan. Ajibtu, aku heran, liman lahu aqlun salim, kepada kalian yang memiliki akal yang sehat, yara hadzal jamal, melihat ini keindahan, walam yakum, dan kalian tidak berdiri. Seketika seluruh sahabat berdiri memuliakan baginda Nabi besar Muhammad. Dan Nabi Muhammad tersenyum. Jadi beliau senantiasa mengeluarkan syairnya, qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fard laisa lahu mustaqim, ajibtu liman lahu aqlun salim. Dalam riwayat, liman lahu lubbun salim yara hadzal jamal wala yakum. Masa ngelihat keindahan gini enggak mau berdiri? Mana hati kalian? Enggak ada akal sehat nih. Kata Hasan, Sayyidina Hasan,
Seketika semua sahabat berdiri melihat syairnya. Sayyidina Hasan juga yang termasuk mengarang khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Itu karangan beliau juga, Sayyidina Hasan, di syairnya Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi berdirinya memuliakan Rasulullah adalah perkara yang mubah, tapi diniatkan untuk memuliakan Nabi maka boleh. Ya, yang salah itu kalau berdirinya tidak dibarengi dengan niat. Berdirinya sambil dibarengi ngangkat tangan, bawa handphone selfie, kemana-mana. Itu harangan. Masya Allah. Jadi harus memperbaiki niat, ya. Jadi dalam Maulid ini adalah sebuah momentum untuk kita meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jadi kesimpulan yang disampaikan, rayakan Maulid Nabi SAW terserah sesuai kemampuan kita. Mampunya dengan baca Maulid Nabi, lakukan. Mampunya dengan senantiasa zikir, lakukan. Mampunya dengan membaca sirah Nabi SAW, lakukan. Mampunya untuk berpuasa, lakukan. Apapun yang mau kita ekspresikan sebagai tanda mencintai dan memuliakan dan merayakan kelahiran Nabi Muhammad, lakukan. Selagi dalam payung Al-Quran dan sunnah, lakukan apa saja. Dan jangan saling menyalahkan, dan jangan saling senantiasa memaksakan keadaan. Harus melakukan dengan merayakan Maulid Nabi dengan akhlak dan adab, agar menjadi para pelaku sunnah yang sukses, mendapatkan senyuman dan keriduan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Paham tuh? Jelas? Jadi hukum Maulid kira-kira boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Alhamdulillah. Naon dalilna? Buka YouTube HRI official. Gitu aja, simple. Cicing pohonya. Masya Allah. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya? Mangga. Seputar tentang Maulid boleh apa